Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to Marun Labcom Channel. Oke, kita berjumpa di praktikum desain grafis dan multimedia pertemuan ketiga. Dan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengenalan vektor. Dan selain vektor nanti ada bitmap. Dan juga kita akan membahas mengenai logo dan membuat logo di software CorelDRAW. Oke, jadi teman-teman silahkan dipersiapkan software CorelDRAW-nya, bisa kalian download di LMS masing-masing kelas. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lingga Nazila Pitaloka sebagai perwakilan dari asisten praktikum desain grafis dan multimedia yang akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, pertama kita akan mengenal vektor dan bitmap. Nah, di sini ada bitmap. Nah, bitmap atau disebut juga dengan gambar raster adalah tampilan gambar yang terdiri dari titik-titik berwarna yang dikenal dengan sebagai pixel. Nah, gambar bitmap itu jika diperbesar maka gambarnya akan pecah dan si pixel tersebut akan semakin terlihat dan membesar, atau istilahnya gambar tersebut jika kita perbesar itu akan semakin blur. Nah, untuk kualitas sebuah foto dari bitmap itu ditentukan oleh seberapa banyak pixel-pixel pembentuknya. Jadi semakin banyak pixelnya maka kualitasnya akan semakin bagus. Nah, tentunya selain semakin bagus maka ukuran filenya juga semakin besar. Nah, gambar yang menggunakan data bitmap akan menghasilkan bobot file yang besar. Dan terakhir ada ekstensi atau format file bitmap, diantaranya adalah BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIFF, PSD, dan lain-lain. Oke, di sini ada contoh dari gambar bitmap. Jadi tentunya jika kita perbesar, maka gambarnya akan pecah dan si pixel tersebut akan semakin terlihat. Nah, ini adalah gabungan-gabungan titik-titik berwarna atau pixelnya. Oke, semakin pecah gambarnya. Oke, kita next, vektor. Gambar vektor merupakan tampilan yang terbentuk dari sejumlah garis dan kurva berupa sambungan titik-titik matematis. Nah, vektor kalau dibentuk itu ada arahnya ya. Sesuai garis yang akan kita buat itu kita bikin garis ke arah mana gitu. Oke, selanjutnya vektor itu berbeda dengan bitmap. Dia jika diperbesar tetap tidak akan hilang detailnya dan tidak akan pecah, sehingga kualitas gambarnya itu akan tetap baik. Nah, salah satu keunggulan dari vektor juga ukuran filenya itu lebih kecil dibanding bitmap. Nah, terus ada ekstensi atau format file vektor, diantaranya adalah CDR, yaitu ekstensi dari software CorelDRAW, ada AI, ada CMX, CGM, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh gambar dari vektor, jadi bisa dibedakan ya dari gambar sebelumnya, yaitu gambar bitmap. Nah, gambar vektor kalau diperbesar itu akan tetap jelas, tidak hilang detailnya. Oke, tadi, nah, kalau bitmap kan blur ya, seperti ini. Kalau vektor akan tetap jelas. Oke, kita next. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai software CorelDRAW yang akan kita gunakan untuk praktik. Nah, CorelDRAW adalah sebuah software pengolah grafis berbasis vektor atau garis. Dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Rilis pada tanggal 16 Januari 1989 oleh Corel Corporation, sehingga disebut juga Corel Graphics Suite. Nah, tadi format file utama dari CorelDRAW itu adalah CDR. Dan versi CorelDRAW yang akan kita gunakan untuk praktik ini adalah disarankannya CorelDRAW X7 dan X8. Di sini juga ada bagian dan tools CorelDRAW, mungkin nanti kita akan bahas saat praktik langsung ya. Kita langsung saja bahas logo. Nah, logo ini merupakan salah satu produk dari gambar vektor. Nah, logo berasal dari kata logotype yang berarti sebuah huruf atau sebuah plat yang dicetakkan dan memiliki makna. Dalam perkembangannya, berbagai pilihan elemen pun ikut bertambah, mulai dari penggunaan inisial, nama perusahaan, monogram, maupun piktogram. Di sini juga ada tujuan dan fungsi logo, ada 5 menurut para ahli, dan jika kita simpulkan dari 5 tujuan dan fungsi logo tersebut, yaitu logo berfungsi sebagai tanda atau simbol dari entitas. Nah, entitas tersebut bisa perusahaan atau organisasi atau lembaga tertentu yang mewakili kehadiran keseluruhan entitas tersebut dalam bentuk visual, di mana logo tersebut akan menyampaikan pesan komunikatifnya kepada masyarakat halayak atau target audiens yang dibidiknya. Oke, nah di sini juga ada jenis-jenis logo. Oke, yang pertama itu ada name only logo. Nah, logo ini terdiri dari nama saja dari produk atau lembaga. Contohnya di sini ada logo dari perusahaan Gillette.
Jadi dia menjadikan nama perusahaannya itu sebagai logo, hanya nama saja. Nah, yang kedua ada inisial letter logo. Nah, logo ini dibentuk dari huruf awal atau inisial dari nama produk atau perusahaan. Contohnya di sini ada logo dari perusahaan H&M, jadi dia mengambil inisial dari nama perusahaannya dan dijadikan logo. Oke, yang ketiga ada name or symbol logo. Jadi logo ini terdiri dari nama dengan tipe huruf yang berkarakter dan dipadu dengan gambar atau bentuk yang sederhana. Contohnya di sini ada logo dari perusahaan Kleenex. Jadi di sini ada huruf Kleenex yang berkarakter dan juga di belakangnya ada bentuk elips ya. Oke, selanjutnya ada pictorial name logo. Nah, logo ini berupa nama dari produk dan lembaga dengan elemen yang penting dan menonjol yang secara keseluruhan memiliki ciri khas yang sangat khusus. Oke, di sini contohnya logo Coca-Cola. Jadi kita biasanya kan terkenal perusahaan Coca-Cola ini dengan logo seperti ini. Oke. Selanjutnya ada asosiatif logo. Nah, logo ini biasanya berdiri sendiri dan bukan berupa nama produk atau lembaga, namun memiliki asosiasi langsung dengan nama lembaga. Nama lembaga atau produk atau daerah aktivitas yang dijalani oleh lembaga tersebut. Nah, contohnya di sini ada logo Shell. Nah, logo perusahaan Shell. Nah, perusahaan Shell ini adalah perusahaan minyak dan dia logonya itu kerang ya. Jadi dia mengambil logo kerang karena kerang itu merupakan asosiasi dari fosil penghasil minyak. Jadi masih ada hubungannya dengan lembaga perusahaan minyak tersebut. Oke, selanjutnya ada allusive logo atau logo jenis ini memiliki tampilan visual yang berbentuk kiasan dari benda-benda tertentu. Jadi bentuknya itu seperti benda-benda dari produksi perusahaan ya. Contohnya di sini ada logo Mercedes-Benz. Jadi dia mengambil benda yang ada di mobil yaitu setir yang dijadikan logo. Jadi terkenalnya dengan logo setir mobil gitu untuk Mercedes-Benz. Nah, selanjutnya yang terakhir ada abstrak logo. Nah, logo ini dapat menimbulkan beraneka kesan, tergantung pada daya tangkap pemahaman konsumen yang melihatnya. Yang namanya juga abstrak gitu ya. Oke, contohnya di sini ada logo Bakery and Brothers. Oke, selanjutnya ada elemen-elemen logo. Oke, yang pertama itu adalah garis. Nah, garis mungkin kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi garis itu terbentuk dari titik-titik ya. Selanjutnya ada bentuk. Nah, bentuk itu seperti ya macam rupa atau bentuk wujud sesuatu ya, seperti kotak, bulat, elips, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada warna. Dan juga ada tipografi yang terakhir. Nah, untuk tipografi ini merupakan seni memilih dan menata huruf ya. Jadi, dia menciptakan kesan khusus dan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya ada software desain grafis berbasis vektor lainnya. Nah, selain CorelDRAW yang akan kita gunakan juga ada nih alternatif lain. Yang pertama itu adalah Adobe Illustrator. Mungkin ini sebagian besar itu nyamannya memakai Adobe Illustrator ya untuk membuat sebuah produk. Oke, selanjutnya ada Inkscape, dan selanjutnya ada Canva dan Vector, dan selanjutnya terakhir ada Graphic Designer. Nah, kalau nggak salah itu Canva dan Vector itu bisa kalian akses di browser ya. Jadi nggak hanya bisa diinstal di desktop, jadi kalian bisa akses di web browser. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung praktik saja. Nah, teman-teman silahkan dibuka CorelDRAW-nya. Oke, saya pindah dulu ke CorelDRAW. Nah, ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman. Mungkin teman-teman ketika dibuka itu ada yang namanya welcome screen. Tetapi di sini saya nggak ada ya. Kalian juga bisa atur nanti jika kalian ingin menampilkan atau tidak menampilkan welcome screen, bisa diatur di option dan di general. Nah, di sini bisa kalian checklist ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membuat kanvas ya, kanvasnya dulu.
Oke, setelah itu nanti saya jelaskan bagian-bagian dari software CorelDRAW ya. Oke, caranya itu dengan klik file di pojok kiri atas, lalu klik new. Nah, setelah diklik new, nanti muncul dialog create a new document. Jadi ini adalah persyaratan yang harus kita isi dulu ya sebelum membuat file atau dokumen. Nah, yang pertama itu kita harus mengisi name. Nah, name itu bisa kalian nggak ubah atau diubah, tapi lebih baik diubah ya. Kita ganti jadi latihan. Oke, selanjutnya preset destination-nya custom aja, kalian bisa coba-coba yang lain nanti. Nah, untuk size-nya itu kita pilih A4 aja, bebas ya, tapi saya memilih A4 aja, nanti karena kita hasilnya juga PNG, background-nya juga nggak akan ke bawah. Oke, selanjutnya di sini width dan height-nya kita biarkan default aja. Nah, mungkin nanti kalian di sininya dipilihnya portrait ya, bukan landscape. Ini bekas saya tadi, jadi kita ubah dulu. Nah, awalnya portrait, tetapi kita akan menggunakan kanvasnya dengan tipe landscape ya. Jadi kita klik aja yang landscape. Nah, otomatis width dan height-nya dia akan menyesuaikan ya. Oke, selanjutnya ada number of page. Nah, jadi ini adalah halaman yang akan kita buat. Jadi di satu file latihan ini kita bisa edit banyak logo misalnya. Misalnya di halaman pertama kita bikin 2 nih misalnya, berarti kita tambah. Nah, misalnya di halaman pertama itu logo 1 dan di halaman kedua logo yang berbeda atau logo 2. Oke, tetapi kita bikinnya satu halaman aja ya, satu page. Nah, untuk primary color mode di sini untuk CorelDRAW ini ada 2. Ada RGB dan CMYK. Kita pilih RGB aja karena kita tidak akan mencetak hasilnya. Oke, jadi yang awalnya CMYK silahkan diubah jadi RGB, dan untuk rendering resolutionnya itu kita 300 dpi aja default, dan selanjutnya preview mode-nya jangan lupa ya enhance, karena kalau kalian pilih yang lain itu akan mempengaruhi tampilan si gambarnya ya. Contohnya kalau kita pilih si wireframe, nanti ketika kita import gambar, nanti yang muncul itu hanya sketsanya saja, warna-warninya tidak akan keambil. Seperti itu, namanya juga wireframe ya. Oke, selanjutnya ada color setting dan description. Nah, kalau ini kita biarkan default aja, lalu kita klik oke. Oke, seperti inilah tampilan ketika kita sudah membuat lembar kerja baru bernama latihan. Oke, di sini yang di paling atas ini adalah CorelDRAW X7. Ini namanya title bar. Jadi dia area yang menampilkan judul atau nama file yang sedang kita buka. Selanjutnya bawah title bar itu ada menu bar. Nah, menu bar ini merupakan yang berisi perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Contohnya di sini ada file, ya ini kategori file ini adalah yang bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya di bawah menu bar ada toolbar, yang ini. Nah, toolbar ini merupakan kumpulan icon yang memiliki fungsi tertentu yang dapat kita gunakan dengan mudah. Oke, di bawahnya, di bawah toolbar ada property bar. Nah, jadi bagian ini berisi alat yang aktif atau active tools yang akan muncul jika kita klik toolbox ya. Ini namanya toolbox, yang paling kiri namanya toolbox. Nah, si property bar ini akan berubah ya. Ketika kita klik misalnya berubah shape. Kita klik yang crop dulu deh. Nah, ini berarti property barnya akan berubah sesuai tools yang kita pilih. Nah, kita akan berbagi kalau pen berarti kayak gini. Oke, seperti itu untuk property bar dan toolbox. Nah, toolbox sendiri itu adalah berisi alat-alatnya yang digunakan untuk memodifikasi atau membuat objek. Oke. Selanjutnya ada rules juga di sini. Ketika kita sudah membuat dokumen, kalau belum berarti belum muncul rules-nya ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang latihan ini merupakan tab navigation. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menambah lembar kerja atau berpindah-pindah dari lembar kerja satu ke lembar kerja yang lain. Oke, ada lagi selanjutnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah Docker ya.
Nih, yang ini kita klik dulu. Adalah Docker. Nah, dia menyimpan pengaturan-pengaturan objek yang kita akan buat. Atau pengaturan si kanvasnya juga bisa. Atau pengaturan layernya. Nah, kalau pengaturan layernya itu ada di Object Manager. Nah, teman-teman, kalau belum ada yang seperti ini, kalian bisa munculkan di menu bar Windows. Lalu pilih Docker. Dan checklist bagian Object Properties dan Object Manager-nya. Nanti kalian akan muncul dan silahkan sesuaikan posisinya. Oke, seperti itu. Oke, kita ini dulu, hide dulu. Selanjutnya di sebelah ini juga ada color palette. Jadi dia yang menampilkan warna yang bisa kita gunakan langsung yang sudah disediakan CorelDRAW. Oke, selanjutnya di sini ada dokumen navigator. Jadi di pojok kiri bawah ini berisi pengontrol untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain kalau halamannya ada banyak. Kalau ini kan satu berarti nggak bisa, tetapi kalian juga bisa nih di dokumen navigator ini tambah page. Nah, jadi seperti itu. Kita hapus deh karena kita tidak butuh page 2. Selanjutnya yang paling bawah ini ada status bar. Jadi status bar itu menampilkan status objek yang kita buat. Jadi ketika kita buat objek dan kita misalnya memberikan warna, nah si warna itu akan terekam di sini. Jadi warna-warna yang sudah kita gunakan akan muncul di sini. Oke, selanjutnya kanvasnya. Nah, kanvas di CorelDRAW itu dinamakan drawing page, dan yang di luar drawing page yang ini dinamakan drawing window. Oke, selanjutnya kita langsung aja import gambar. Oke, oh ya sebelumnya kita akan membuat logo dari salah satu stasiun televisi yaitu Raja Wali TV. Nah, silakan kalian download bahan praktikumnya yang logo RTV di LMS. Nah, silakan simpan di masing-masing file folder kalian. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan mengimport gambar Raja Wali tadi, logo Raja Wali. Nah, caranya yaitu dengan mengklik file, nah lalu pilih import. Nah, tadi ya, logo RTV ini diklik lalu klik import. Nah, dia tidak akan memunculkan langsung gambarnya, tetapi kita harus klik atau drag dulu ya. Oke, kalau kita klik langsung, dia akan menampilkan langsung gambarnya, tetapi besar seperti ini ya, sesuai ukurannya, tetapi tidak pas dengan dia malah out of canvasnya ya. Nah, gimana caranya biar dia pas kita masukkan itu langsung menyesuaikan yang kita inginkan ukurannya. Oke, ini kita delete dulu aja. Mana ya delete? Oke, nah kita ulang, file, import, pilih logonya, klik import. Nah, kita klik lalu tahan, lalu drag sesuai ukuran yang kita mau. Nah, lalu kita lepas. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, teman-teman, sudah seperti ini. Kita langkah kedua, karena ini kita si logonya itu terdapat ada objek Raja Wali, tipografi, dan warna ya. Oh iya, sebelumnya teman-teman, jika kalian ingin memperbesar dan memperkecil area ini, kalian bisa gunakan tools yang di toolbox, yang zoom tool ya, silahkan diklik, atau kalian langsung diklik di keyboardnya huruf Z. Nah, huruf Z ya. Nah, jadi dia langsung property barnya berubah menjadi property bar dari zoom tool. Oke, kalau kalian ingin memperbesar tinggal klik, kalau memperkecil tinggal klik lensa yang minus. Oke, seperti itu. Kalau kalian terlalu ribet menggunakan toolbox, bisa menggunakan scroll itu ya, mouse. Jadi kalau kalian ingin memperbesar, kalian scroll atas. Kalau kalian ingin memperkecil, silakan scroll bawah. Oke, seperti itu. Hilang. Oh iya, di sini juga ada navigation nih. Nah, jika kalian misalnya nih di sini hilang ya gambarnya, tenang aja, kalian bisa diklik
jangan dilepas, lalu kita arahkan ke gambarnya, jadi kita nggak akan hilang, jadi kita bisa kembali ke gambarnya. Oke, selanjutnya ini kenapa gini, kayaknya error. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasikan warna dulu deh ya. Oke, untuk mengidentifikasikan warna, kita bikin objek baru aja, berbentuk kotak atau mau bulat juga gak apa-apa, tapi samain aja ya. Jadi, untuk membuat objek kotak, di bagian toolbox, kita pilih rectangle tool. Oke, klik, lalu kita buat kotaknya. Nah, untuk warna-warnanya, saya juga udah buat nih ya di sini. Nanti silakan kalian menyesuaikan aja, lihat di sini. Oke, kita kasih warna dulu deh. Nah, di sini untuk logo si Raja Walinya, objek Raja Walinya itu ada 4 warna. Yang pertama itu ada hitam, ungu, biru muda, dan biru tua. Nah, oke, berarti ini baru satu kotak, tapi kita langsung kasih warna aja. Oke, untuk memberi warna, kita pakai interactive fill tool yang ada di toolbox. Silakan kalian klik. Nah, di sini di property bar-nya akan berubah ya. Nah, di sini kalian pilih uniform fill. Oke. Otomatis dia berubah warnanya menjadi hitam atau default warnanya hitam. Nah, cara mengubahnya gampang. Kalian di property bar bisa langsung diubah atau di bagian object manager. Nah, tadi ya, object manager adalah pengaturan untuk layar-layarnya. Nah, bukan di object properties, ya ampun. Oke, di object properties di bagian fill. Nah, kalian bisa ubah di bagian object properties, bagian fill ya. Jadi bisa di property bar atau di object properties, seperti itu. Yang pertama itu warna hitam, kita nggak usah ubah karena udah warna hitam. Selanjutnya, kita bikin kotak baru. Kita bisa copy paste aja ke CTRL-C dan CTRL-V. Kita bikin 4 kotak. Ini untuk warna si objek Raja Walinya dulu ya. Bentar, saya perbesar dulu. Nah, sudah itu kita ganti warnanya. Oh iya, di sini kita belum mengatur si layer-layer ya. Tetapi nanti dulu deh, kita kasih warna dulu nih. Oke, yang kedua itu warna ungu ya. Nah, warna ungu tadi silahkan kalian ketikkan kode warnanya itu 755295. Nah, kita masukkan di sini ya. Kopas, enter. Nah, berubah. Oke, selanjutnya warna ketiga yaitu biru muda. Nah, untuk biru muda warnanya adalah kode warnanya 4794C5. Silakan kalian ubah dengan kode warna ini lalu enter. Nah, oke, kode warna terakhir yaitu biru tua. Kode warnanya adalah 273566. Paste. Oke, enter. Nah, sip, langsung kita atur deh di bagian object manajernya atau pengaturan layarnya. Oke, teman-teman, tadi yang kita buat warna-warna ini dia masuknya ke layer 1 ya. Tetapi kita ingin membuat si logo barunya itu di beda layer. Jadi kita khususkan layer 1 itu hanya untuk si gambar logo aslinya. Jadi kita bikin layer baru atau layer 2 dengan cara, nah di page 1, karena kan kita di page 1 ya. Klik di tengah-tengahnya aja atau di mana, nah klik kanan, pilih new layer. Nah, udah new layer ini kita ubah aja layer 2-nya, kita ganti nama dengan nama logo baru. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini kan si rectangle ini,
masuknya ke layer 1. Tapi kan tadi ya, layer 1 kita akan khususkan untuk si logo asli. Jadi kita bikin layer baru aja deh ya. New layer. Nah, ini kita kasih nama palette aja. Palette. Oke. Kita pindahkan aja si rectangle-nya ke layer palette. Tinggal di drag ya, diklik di drag. Salah. Oke, seperti ini. Jadi ketika di hide, ya yang di hide kan warna-warnanya saja. Berarti ini bagian palette. Kalau kita hide si layer 1, nah layer 1 kan itu logo aslinya, berarti si logo aslinya yang menghilang. Nah, ini si layer satunya kita rename aja, klik kanan, pilih rename. Logo asli. Logo asli. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tracing ya. Kita akan melakukan tracing atau membuat garis baru, objek baru untuk si objek Raja Walinya. Kita menggunakan tracing. Nah, tetapi pastikan kalian ketika melakukan tracing untuk membuat logo baru, kita berada di layer logo baru. Nah, kalau kalian ini yang warna teks merahnya itu di logo asli, berarti kita akan membuat si objek barunya itu di layer logo asli. Nah, pastikan kita berpindah layer dulu ya. Kita klik logo barunya. Nah, kalau ininya logo barunya udah merah, berarti kita sudah berada di layer logo baru. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan tracing atau membuat objek baru dengan garis. Nah, untuk tracing kita gunakan pen tool ya. Nah, bisa kalian cari di toolbox namanya pen tool. Kalau kalian nggak ada, biasanya itu yang awal tuh munculnya freehand tool. Nah, di freehand tool bisa kalian klik pojok kanan bawah. Nah, pilih pen tool. Nah, kalau sudah berubah, nah ini property barnya berubah ya, jadi property bar dari pen tool. Nah, ada dua teknik untuk membuat garis. Nah, biasanya kalau kita klik-klik doang itu, dia nggak akan membentuk sebuah lengkungan ya, tetapi kita bisa membuat sebuah lengkungan. Untuk undo sendiri itu Ctrl+Z ya, biasa. Nah, untuk membuat sebuah lengkungan, itu kita bisa dengan klik awal, lalu kalau ada lengkungan nih, kita klik bagian lengkungan pertamanya nih, yang ini lengkungan pertama ya. Nah, selanjutnya kita drag atau sesuaikan dengan panah, seperti itu. Nah, tapi di sini agak ribet ya, agak lama juga. Oke, jadi kalian untuk pen tool-nya itu sesuaikan arahnya sesuai objeknya. Jangan sampai ke sini atau ke sini. Pokoknya sesuai objek nih biar rapi. Oke, nanti kita rapiin deh. Oke, kita lakuin dulu ini ya. Lakuin tracing dulu. Oke, agak ribet ya. Harus sabar ya teman-teman untuk melakukan tracingnya. Oke. Gimana ya? Jangan salah. Oke, kalau yang ini biarin aja ya, lurus, nggak usah dilengkungin, nanti kita ubah di akhir. Oke, bagian ini juga biarin aja, nggak usah dilengkungin. Nanti kita atur setelah.
juga biarin lurus aja, nanti kita atur di akhir. Pastikan kalian membuatnya dari titik awal ini sampai sambung lagi ke titik awal ya. Oke, selesai. Oke, selesai. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Oke, kita hide dulu deh ya bagian layer logo aslinya. Nah, di sini ada logo icon show or hide atau yang berbentuk mata, tinggal klik. Nah, ini belum rapih ya, teman-teman. Nah, cara merapihkannya, kita bisa pastikan yang bagian belum rapihnya mana nih yang belum rapih. Oke, yang ini bisa dihapus aja. Nah, cara menghapusnya tinggal untuk menghapus titik, kalau terlalu banyak titiknya, silahkan kalian di bagian shape tool, pastikan kalian di bagian shape tool. Nah, titik yang akan dihilangkan di double click. Oke. Nah, seperti itu, jadi hilang. Oke, selanjutnya yang nggak rapi, bagian mana lagi? Oke, yang ini ya. Oke, kita coba lagi dulu ininya. Kita ubah. Nah, ini kita hapus aja. Jadi begini. Agak ribet ya. Nah, kalian juga bisa memainkan panah nih. Panah yang ada di sini. Nah, ini panah di setiap titiknya. Selanjutnya di bagian ini juga ya. Silahkan kalian ubah bentuknya. Nah, ini juga bisa enggak ya diubah? Oke, bisa. Tapi ini kayaknya kebanyakan titiknya, kita hapus aja, double klik. Sip. Ini juga kayaknya kebanyakan nih titiknya. Oke, kita hapus, lalu kita atur. Nggak usah terlalu sama juga, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, next. Oh, bagian ini ya. Kita ubah. Oke. Kita hide lagi ya. Kita lihat bagian mana nih yang nggak rapi. Bagian mana yang nggak rapi? Ini kayaknya nggak rapi nih. Kita hapus satu. Ini juga nggak rapi nih. Satu. Terus ini nggak usah. Yang dihapus mana lagi ya? Ini dihapus aja deh. Oke, kita show lagi logo aslinya. Lalu kita rapihkan.
ini hapus deh. Coba. Nah, cakep. Jadi banyaknya titik itu juga mempengaruhi ya teman-teman, berarti. Kita hide. Nah, oke, jadi seperti ini hasilnya. Hasil dari tracing. Oke, sepertinya ada yang kurang rapi juga nih di sini. Tinggal diklik 2 kali, nanti langsung berpindah ke fitur Septo. Ini kebalik ya ini? Iya, ini kebalik. Oke, kita show dulu. Oke, done. Kita hide lokasinya, jadilah seperti ini. Untuk objek Raja Wali, kita baru menyelesaikan objek Raja Wali ya. Kita langsung bikin tracing yang lain, objek yang lainnya dulu aja ya teman-teman. Objek lain dulu, yaitu yang RTP. Nah tadi ya, ada 2 langkah kalau dari saya untuk cara tracing si objek ini. Nah kalau yang langkah kedua itu sama ya, pakai pen tool, kita ubah menggunakan pen tool. Nah jadi setiap ada lengkungan, kita tentukan titik awal dan titik akhir. Maksudnya gimana? Nah ini kan ada lengkungan nih, berarti ini dinamakan lengkungan pertama lah ya. Nah kita tambah titik di sini. Nah ini namanya titik awal ya, titik awal lengkungan yang pertama ini. Nah lanjut kita tentukan titik akhir dari lengkungan pertama. Nah jadi kan ini lengkungan 1, ini titik awal, dan ini titik akhirnya. Nah oke, itu untuk bagian lengkungannya. Nanti kita ubah si bagian yang ininya agar melengkung nanti setelah kita melakukannya semua si huruf R ini. Kita biasa bentuk aja, add. Oke, ini di sini deh, sampai sini. Karena di sini ada lengkungan lagi. Nah, ini namanya lengkungan 2, berarti lengkungan kedua dari setelah lengkungan pertama tadi. Kita ini tentukan, berarti ini adalah titik awal dari lengkungan kedua, dan kita tentukan titik akhir lengkungan kedua di sini ya. Karena lengkungannya selesai di area sini, di arah sini. Oke, selanjutnya hubungkan. Nah, ini sudah jadi semuanya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah melakukan ini? Nah, cara yang kedua ini kita pilih dulu shape tool deh ya. Kita pilih ke toolbox bagian shape tool. Nah, di setiap lengkungan, nah ini lengkungan pertama, di bagian tengah lengkungannya klik kanan, pilih to curve. Nah, setelah di to curve, kalian bisa drag si garisnya, nanti akan melengkung otomatis. Silahkan sesuaikan ukurannya agar sama. Nah, berarti di lengkungan kedua juga sama ya. Klik kanan tengah lengkungannya, pilih to curve. Oke. Nah, terus sesuaikan. Oke, tetapi kalau kita hide dulu nih ya logo aslinya. Nah, si ini nggak rapi ya. Belum rapi. Nah, bentar. Bisa diklik. Sebentar, pindah dulu ke pick tool. Nah, si titik ini, di bagian titik ini yang nggak rapihnya, kita bisa diklik kanan, lalu pilih smooth. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan. Nggak akan membentuk sudut. Tadi kan kalau yang tadi, dia masih membentuk sudut nih, yang ke arah sana. Nah, kalau kita klik smooth, klik kanan, pilih smooth, dia nggak akan membuat sudut. Oke, yang ini juga sama ya. Agar terlihat rapi, kita pilih smooth. Oke, kita perlihatkan lagi logo aslinya, lalu kita sesuaikan lagi.
Nah, jadilah R-nya. Oke, kita lanjut aja si bagian T-nya. Nah, kita juga bisa menggabungkan teknik yang pertama dan yang teknik kedua ya untuk tracing. Oke, kita bagian T-nya. Bagian T-nya. Nah, ini adalah lengkungan, kita bikin yang kayak gini aja. Nah, ini saya nggak mau pakai yang drag deh, pakai yang gini dulu. Nanti kita ubah di akhirnya. Oke, sudah. Nah, ini sudah gabung, kita beralih ke Shape Tool. Nah, kita merapin dulu deh. Nah, yang ini ya, kita belum membentuk lengkungannya, klik kanan di bagian tengah lengkungannya, lalu pilih Toolkit. Klik kanan, Toolkit. Nah, tetapi di bagian sini nih, masih belum rapi ya. Oke, kita klik kanan, pilih Smooth. Nah, jadi dia akan menyesuaikan seperti itu. Lanjut, apa nih yang kurang rapi? Oh, sorry. Ini kita pindahin dulu deh ke kanan, ke kanan. Dan kita lihat lagi. Oke, yang T sudah, sekarang kita tracing yang huruf V. Nah, huruf V agak lumayan gampang. Oke, done. Kita hide lagi yang logo asli. Nah, ini logo barunya sudah semua. Tetapi apa nih yang kurang? Oke, elemen warnanya tentu saja. Oke, kita pilih, kita beri warna untuk objek Raja Wali dulu ya. Oke, ini untuk Raja Wali, objek Raja Wali ini memiliki tipenya gradasi ya. Oke, untuk cara memberi warna gradasi ini, kita hide dulu yang logo asli. Nah, untuk memberi warna gradasi sama, pakai yang ini, Point Interactive Fill Tool. Klik, tapi yang kita pilih bukan Uniform Fill, melainkan yang Fontaine Fill. Nah, otomatis dia akan berubah dan defaultnya itu dia gradasinya hanya cuma 2 warna, yaitu hitam dan putih. Nah, untuk merubahnya atau menambah gambar warna lain, kita di Docker ini pilih Object Properties ya. Nah, tadi control Object Properties itu adalah pengaturan-pengaturan si objeknya yang bisa kita modifikasi. Nah, ini adalah yang Fontaine Fill. Nah, cara menambahnya itu bisa lewat sini, di double klik.
Nah, double klik lagi, ada 4 warna kan. Atau kita double klik. Nah, untuk cara menghapusnya itu double klik juga ya di bagian warna yang akan kita hapus. Nah, atau bisa langsung di sini nih, di double klik. Oke, seperti itu. Tapi kita pakai yang di sini aja ya. Ups. Nah, oke, kita hapus dulu deh. Nah, tadi ya, double klik. Oke, yang warna pertama adalah hitam. Dan warna kedua ungu. Nah, berarti kita klik si si warna yang kedua ini, lalu kita ganti warnanya. Nah, kita ganti warnanya nggak usah pakai hexa. Apa namanya, kode warna lagi. Kita tinggal pakai color picker aja ya, color eyedrop. Klik, nah kita arahkan ke warna yang ungu. Nah, otomatis dia akan berubah. Nah, lanjut yang warna ketiga kita pilih lagi pakai color eyedrop atau color picker. Nah, selanjutnya pilih yang warna biru muda. Dan yang terakhir adalah warna biru tua. Oke, kita color picker lagi, pilih yang biru tua. Oke, seperti itu. Nah, untuk gradasi warnanya juga bisa dimodifikasi juga nih, bisa kayak gini, atau kalian ingin warna ungunya yang lebih ada gitu munculnya paling banyak. Nah, bisa kayak gini, si birunya jadi sedikit. Oke, tapi saya biarin dulu gini aja ya, nanti kita aturnya di belakang-belakang aja. Nah, itu kita tadi pakai yang linear fontaine, jadi dia gradasinya itu lurus ya, vertikal. Oke, selanjutnya kita akan memberi warna objek untuk sebentar. Saya lihat dulu di layer yang logo asli. Nah, jadi di sini ada 2 objek R dan T, itu dia memakai gradasi juga nih. Nah, tetapi beda ya, ini kan linear atau lurus, tetapi ini kayaknya bulat nih, bulat di dalam, jadi ada gradasi luar dan gradasi dalamnya. Nah, oke, berarti kita bisa memberikan warna sekaligus 2 objek ini ya. Caranya kita hide dulu ini. Caranya kita blok si R dan T objeknya itu, lalu kita pilih interactive fill tool. Nah, kita pilih yang fontaine fill untuk gradasinya. Nah, ini masih linear ya, yang linear. Kita ubah di bagian object properties-nya. Nah, ini tipenya masih linear. Nah, kalau untuk agar ada bulat itunya, gradasinya, kita ubah menjadi elliptical fontaine fill, lalu klik. Nah, jadi seperti itu cara mengubahnya. Nah, karena di bagian objek ini hanya ada 2 warna, nah warnanya itu adalah apa, saya lupa. Nah, untuk gradasi luarnya itu 27356 atau biru tua ini ya. Dan gradasi dalamnya itu warna biru muda atau yang ini 334F7. Oke, kita beri warna yang gradasi luar dulu ya. Kita pakai eye picker dulu, color picker, kita klik. Dan yang kedua adalah warna apa tadi? Kita copy aja. Kalau warnanya itu 334F97 ya teman-teman. Nah, kalau ini bisa nggak usah pakai color picker, kita bisa pastikan lalu enter. Kayaknya salah ya, salah warna. Tapi bener kok. Oh iya, belum. Oh, tadi saya malah nambah warna. Sebentar. Oh, nggak berubah. Nah, tapi sepertinya ini warnanya sama. Seru. Sama nggak sih warnanya? Oke, kita coba ya sekali lagi. Ini warna apa? Lah, sama, ini warnanya jadi berubah. Oke, kita ganti. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah,
Oke, kalian bisa atur bisa ya, bisa atur sendiri. Nah, kalau mengatur, kalau ini kan ada yang bulat nih, ini itu untuk mengatur sudut ya, sudutnya. Oke, yang ini juga nih, jadi kalian bisa atur sudutnya. Yang ini misalnya kayak gini, dia jadi agak miring ya. Aduh, salah. Oke, kayak gitulah. Oke, selanjutnya huruf P. Oh, ini kenapa kayak gini? Kirain salah. Huruf P itu cuma ada satu warna. Warnanya itu warna ini ya. Oke. Kita pilihnya bukan yang content fill, melainkan yang uniform karena nggak bergradasi. Nah, kita langsung ubah aja pakai color picker yang warna ini. Oke, jadi deh seperti ini. Tetapi ada yang masih kurang. Apa? Nah, ini masih ada line ya atau struknya. Cara menghilangkannya, kalian bisa klik objeknya, objek yang akan dihilangkan si struknya. Nah, caranya itu ada di bagian atas. Bisa kalian klik none-nya langsung. Oke, bisa kayak gitu. Cara lain bisa juga pakai objek properties, tetapi bukan di bagian fill, karena fill itu bagian warna. Nah, berarti kita pindah ke bagian outline. Nah, tadi kan dia merubahnya, yang merubah jadi none itu di bagian property bar, tetapi kita akan merubahnya di object properties. Oke, bisa di sini bagian 0,2 mm-nya kita ubah jadi none. Oke, seperti itu. Nah, yang lainnya masih ada outline-nya nih. Kalau kalian ingin mengubahnya semuanya langsung, menghapusi line-nya ya di blok aja langsung, lalu pilih yang none. Seperti itu. Oh, sepertinya ini ada yang tidak rapi. Sepertinya bagian ininya nih. Oke, selanjutnya apa nih? Oke, yang palette ini kita itu dulu ya, hide dulu aja di object manager. Di bagian layer palette kita tutup si yang bentuk matanya. Oke, kita show lagi yang logo aslinya. Nah, untuk teksnya itu adalah font Arial. Nah, untuk teks kalian bisa gunakan text tool di bagian toolbox, klik lalu agak lemot. Lalu klik aja langsung di drawing page-nya, lalu kita tuliskan Raja Wali. Oke, ini teksnya satu-satu aja ya. Raja Wali. Nah, lalu ini kan masih kecil nih, kalian bisa sesuaikan. Nah, sesuai belum? Oke, sepertinya dikit lagi. Udah. Oke, warnanya itu si teks adalah 2B4C93. Nah, cara memberi warnanya masih sama seperti memberi warna ke objek. Kalian klik, pastikan si objeknya itu di select, dipilih, lalu pilih di bagian object properties, di bagian di uniform fill, di text colornya kita masukkan kode warnanya. Bentar. Oke, otomatis berubah seperti itu. Nah, yang televisinya belum ya, kita kopas aja. CTRL-C, CTRL-V, X. Nah, ini teksnya kita ubah. Televisi. Oke, baru deh kita sesuaikan agar sama dengan teks yang awal.
Oke, sepertinya ini agak kesini ya. Ya walaupun nggak terlalu sama teksnya ya teman-teman. Kita sesuaikan lagi. Oke, dan kita coba hide logo asli. Jadilah seperti ini hasilnya. Apakah ini kurang atas? Oke. Nah, inilah hasil tracing kita membuat logo baru dari logo Raja Wali TV. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk save filenya itu, untuk ini kan kalau kita membuat dokumen baru kasih nama, tetapi kita belum di save ya file CDR-nya. Cara save-nya itu seperti biasa, kalian bisa save atau save as. Nah, tetapi untuk kalian ekspor ke PNG atau JPG, itu kalian bisa di file, lalu pilih export. Nah, lalu tentukan lokasinya, saya di sini aja dulu aja. Nah, terus format ekstensinya ubah. Nah, misalnya di sini ada PNG. Nah, pindahin ke gambar aja. Ini nggak muncul ya preview exportnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Tetapi ini si color mode-nya ke bawah ya. Oh, untuk agar supaya dia tidak ke bawah si warnanya ini. Nah, caranya itu dengan kalian ini di sini ada kayak bentuk print ya, yang enable or disable printing and exporting. Kalian diklik ya sampai dia ada icon soundprint ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Coba ya kita export lagi. Latihan 2 PNG. Oke, kita langsung aja. Oke, kita cek. Nah, ini dia latihan 2. Nah, hasilnya seperti itu. Oh, sepertinya ini si Raja Wali nggak ke bawah ya. Kok si Raja Walinya kayak gini ya? Sebentar, saya cek. Export. Oh, bentar dulu. Ini si logo aslinya juga kita down printing ya. Kita klik. Oke, kita cek apakah berhasil. Oke, berhasil teman-teman. Ternyata logo aslinya tadi ke bawah, jadi dia ketimbun. Nih, yang ini teksnya. Oke. Seperti itu teman-teman praktik untuk membuat logo Raja Wali Televisi. Nah, silakan nanti ada tugas ya. Silahkan kalian explore untuk software CorelDRAW ini. Kalian juga bisa menggunakan software berbasis vektor lainnya, contohnya Canva ataupun Adobe Illustrator dan lainnya. Oke, untuk praktikum kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.